Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan tutorial cara mengolah data secara komparatif. Tapi sebelum masuk ke uji data komparatif, data tersebut harus diuji secara normalitas. Karena jika data tersebut hasilnya adalah normal, maka data tersebut bisa diuji secara komparatif. Sekarang kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel yang sudah berisikan data-data kuesioner. Data ini masih berisikan data mentah yang berisi tentang paslon-paslon mulai dari paslon Prabowo, Anies, dan Ganjar. Karena di sini masih banyak pernyataan yang diberikan pada kuesioner, ada persona, ada kualitas, dan ada kepercayaan. Lalu di sini kami akan menguji komparatif antara kepercayaan Prabowo dan kepercayaan Anies. Pertama kita cari-cari dulu nih pernyataan dari kepercayaan Prabowo. Lalu setelah ketemu, kita tinggal blok sampai ke bawah. Ya oke, sampai sini. Setelah itu di copy dan kita akan pindahkan lalu paste ke sheet baru. Nah, sekarang kita akan memindahkan pernyataan kepercayaan Anies dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini kita blok lagi sampai bawah. Lalu setelah itu kita copy dan kita paste ke sheet yang tadi. Nah, ini kita sudah memiliki dua data kepercayaan paslon Prabowo dan Anies. Setelah itu kita klik Ctrl H untuk mengubah pernyataan ini menjadi sebuah angka. Karena di sini opsi kuesionernya ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, setuju itu 3, dan sangat setuju itu 4. Kita mulai dari setuju, kita ketik setuju lalu replace with-nya kita isi dengan angka 3. Lalu klik replace all. Nah, kalian bisa melakukan cara ini secara berulang sampai semuanya menjadi angka. Lalu tahap selanjutnya adalah ubah variabel yang akan diuji menjadi kode masing-masing paslon. Contohnya, yaitu paslon pertama akan kita ubah menjadi brand trust paslon P, yaitu BT P1 sampai BT P5. Lalu kita akan melakukan cara yang sama untuk mengubah variabel yang akan diuji menjadi kode masing-masing paslon, yaitu kalau paslon yang kedua yaitu brand trust paslon A sama dengan BT A1 sampai BT A5. Selanjutnya kita akan menjumlah BT P1 sampai BT P5 dengan rumus sum dalam kurung, lalu kita blok angka 4-nya, lalu enter. Lalu setelah itu kita blok ke bawah saja, nanti dia akan otomatis terjumlah. Lakukan cara yang sama dengan data paslon Anies. Setelah semuanya sudah kita kasih kode dan kita jumlahkan, kita akan masuk ke SPSS. Nah, ada data view dan variable view. Karena di sini kita ada dua paslon, berarti kita akan taruh kepercayaan Prabowo di atas dengan penulisan kepercayaan underscore Prabowo. Lalu di bawahnya akan kita isi dengan kepercayaan Anies. Lalu kita masuk ke data view dan ubah angka di tabel desimal menjadi 0. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Excel dan kita akan pindahkan data jumlah ke SPSS. Data jumlah kepercayaan Prabowo yang sudah kita copy tadi, kita pindahkan ke data view di bawah kolom kepercayaan Prabowo. Lalu lakukan cara yang sama pada data jumlah kepercayaan Anies. Lalu klik Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistics, lalu Explore, lalu forward keduanya ke Dependent List. Setelah itu kita klik Plots, lalu kita klik Normality Plots with Test, lalu klik Continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan keluar hasil data uji normalitas. Jika hasil data signifikan lebih dari 0, maka data dianggap berdistribusi normal. Namun, jika hasilnya kurang dari 0, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji data komparatif. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS pada bagian data view, lalu kita hapus data yang ada di dua kolom tersebut.
Selanjutnya, kita buka kembali Microsoft Excel dan kita berikan kode pada masing-masing paslon sesuai dengan jumlah data kuesioner. Lalu setelah itu kita buka aplikasi SPSS pada bagian variable view, letakkan kursor di bawah kolom name dan ubah nomor 1 menjadi kepercayaan dan ubah nomor 2 menjadi paslon. Setelah itu, klik kursor di bawah value dan ubah value labels. Contohnya value yang pertama diisi dengan nomor 1 dengan label paslon Prabowo, setelah itu klik add. Lanjut lagi yang kedua untuk label Anies. Value-nya diisi dengan nomor 2 dengan label paslon Anies, setelah itu klik add, lalu oke. Selanjutnya buka data view, lalu ke Microsoft Excel, lalu salin jumlah data pernyataan pada kolom kepercayaan di aplikasi SPSS. Lakukan hal yang sama pada paslon Anies. Setelah itu kita salin kode masing-masing paslon dan kita salin pada kolom paslon di aplikasi SPSS. Lakukan hal yang sama pada paslon Anies. Setelah itu, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu Independent Simplicity Test. Setelah itu, forward tulisan kepercayaan ke tes variable S, lalu kita forward juga tulisan paslon ke grouping variable. Setelah itu, klik Define Group. Grup yang pertama kita isi dengan angka 1, grup kedua kita isi dengan angka 2, lalu oke. Selanjutnya akan keluar hasil uji data komparatif. Lihat bagian Seek to Tell. Jika hasilnya lebih besar dari 0,5 maka tidak ada perbedaan signifikan. Namun jika hasilnya lebih kecil dari 0,5 maka terdapat perbedaan signifikan.